Hello guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, kita melihat pada akhirnya Bitcoin kembali mendapatkan rejection setelah kemarin mencoba untuk mendekati area $116.000. Kita bakalan bahas di video hari ini kira-kira apa alasan market kembali mendapatkan some type of pullback. Diikuti beberapa data di belakang layar yang menurut saya cukup penting untuk kalian simak. Jadi pastikan kalian stay tune terus sampai akhir video. Per hari ini kita melihat crypto global market cap itu berada di angka 3,69 triliun dolar. Kalau misalnya kita melihat top 10 coin sendiri, keadaannya juga dominan berwarna merah ya. Penurunannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 4%. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama, saya akan awali dari update kompetisi trading dan juga eksklusif giveaway yang saya adakan sampai tanggal 15 Agustus nanti. Berita baik untuk user ID pertama dan kedua karena sama-sama sudah eligible untuk mendapatkan iPhone 16 128 GB. Dan untuk teman-teman yang mungkin belum ikutan sampai dengan sekarang, memang sepertinya sudah sedikit telat ya, karena akhir periode kompetisinya adalah di tanggal 15 Agustus. Tapi nggak usah khawatir, karena saya kemungkinan akan kembali mengadakan eksklusif giveaway season kedua, diikuti trading competition juga tentunya. Di mana teman-teman selain bisa mendapatkan hadiah berupa produk seperti iPad 10, iPhone 16, 1 juta rupiah, MacBook Air, dan seterusnya, kalian juga bisa mendapatkan hadiah dari prize pool. Nah, kalau kalian perhatikan, trading competition kali ini prize pool-nya sudah mencapai $1.633 atau kurang lebih 23 atau 24 juta rupiah kalau nggak salah ya teman-teman. Tapi sudah di atas 20 juta rupiah yang bakalan dibagikan ke 20 orang. Di top 10 sudah pasti bakalan dapat bagiannya, dan di luar top 10 itu akan dipilih secara random 10 orang untuk mendapatkan sisa 20% dari prize pool. Jadi, kalau misalnya teman-teman belum ikutan dan pengen ikutan, saya sarankan nanti ikutan di season berikutnya, yang mungkin akan saya selenggarakan mulai dari tanggal 16 atau 17 Agustus harusnya. Jadi stay tune. Kalau misalnya belum punya akun Margex, kalian daftar dulu ke Margex, linknya sudah ada di kolom description. Dan kalau pengen dapat update lebih rutin terhadap volume trading kalian, kalian bisa langsung aja masuk ke grup Telegram, linknya juga sudah ada di kolom description. Itu grup yang gratis tentunya. Nah, berikutnya teman-teman, ini adalah salah satu alasan yang mendasari kenapa kita melihat market secara overall itu mendapatkan some type of correction selama 24 jam terakhir. Tidak hanya di cryptocurrency, tapi juga kita melihat hal serupa terjadi di S&P 500. Bahwa S&P dan juga Nasdaq itu juga mendapatkan koreksi akibat tarif yang akan kembali diumumkan oleh Donald Trump. Dan kali ini tarifnya itu berkaitan dengan sektor semiconductor. So, itu membuat market sepertinya bereaksi negatif. Sebenarnya persoalan tarif ini ya bukan sesuatu yang baru ya. Bukan sebuah isu yang baru diketahui oleh market. Tapi memang sudah berjalan selama beberapa bulan terakhir. Tetapi kenapa market kemudian masih bereaksi sangat negatif ketika ada pengumuman tarif yang baru? Karena kali ini satu sektor yang sangat-sangat krusial itu adalah semiconductor, itu juga bakalan diterapkan tarif oleh Donald Trump. Dan tentunya efeknya nanti akan banyak ya. Untuk kalian yang nggak tahu, semiconductor itu adalah salah satu bahan utama untuk membuat sebuah chip, teman-teman. Jadi, semua teknologi yang ada, kalian mau bahas soal smartphone, laptop, kamera, apapun itu, yang bersifat teknologi, kemungkinan besar ada semiconductor di dalamnya. Jadi bisa kalian bayangkan seberapa besar efeknya terhadap produk-produk teknologi jika nanti tarif yang diterapkan di sektor semiconductor ini cukup tinggi. Maka itu akan membuat produk-produk teknologi harganya juga harus naik, otomatis itu juga akan mendorong angka inflasi. Ya, itu yang membuat market kemudian bereaksi negatif. Kalau misalnya kalian mau pembahasan lebih detailnya, ya kalian mungkin bisa cek lah. Di YouTube sudah banyak orang menjelaskan secara detail apa dampak dari tarifnya. Tapi intinya yang kita lihat dari market adalah memang reaksi yang negatif. Tapi teman-teman, tentunya kita tahu bahwa sebelumnya persoalan tarif juga pernah membuat market sell off. Tetapi itu biasanya tidak bertahan lama. Ketika market sudah kembali terbiasa gitu ya,
sudah mungkin start melupakan apa yang terjadi hari ini, mereka juga akan kembali masuk ke market seperti apa yang terjadi sebelum-sebelumnya. Ketika ada tarif war dan juga ada pengumuman tarif ke berbagai negara di dunia dan seterusnya, ya memang pada awalnya ketika diumumkan itu membuat market bereaksi negatif. Tapi beberapa waktu setelahnya, sepertinya market sudah mulai kebal dan ujung-ujungnya kembali recovery. Dan ya saya expect harusnya tidak akan ada perubahan kali ini gitu ya. Jadi kita mungkin bisa melihat short term pain, tetapi selama fundamentally tidak ada yang terlalu buruk, saya rasa itu hanya akan menjadi short term pain dan kita akan start untuk kembali recovery. Terkecuali gitu ya, kita akan mendapatkan berbagai katalis buruk lainnya atau negatif lainnya, seperti misalnya data perekonomian Amerika Serikat yang memburuk sangat drastis, atau misalnya ada indikasi bahwa kita akan kembali menuju ke resesi dan seterusnya. Nah, itu yang mungkin bisa membuat katalis berikutnya untuk market mendapatkan pullback yang cukup dalam. Tapi untuk sementara itu belum kita lihat terjadi. So, saya rasa ini hanya akan menjadi short term pain. Nah, kemudian di sisi yang lain, setelah kita melihat 2-3 hari terakhir, spot Bitcoin ETF itu terus mendapatkan outflow. Angkanya sebenarnya awalnya kecil, teman-teman, tapi beberapa hari terakhir angkanya bisa kita kategorikan lumayan. Kalau kemarin kita melihat ada penjualan sebesar 2.544 Bitcoin. Itu adalah outflow terbesar dalam beberapa bulan terakhir. Dan data yang terbaru menunjukkan BlackRock kembali melakukan penjualan sebesar 665 Bitcoin. Nah, kalau misalnya kita perhatikan, sebenarnya hal yang serupa juga pernah terjadi sebelumnya di bulan Juni, di mana kita mendapatkan inflow yang sangat signifikan, tetapi kemudian secara tiba-tiba ada outflow yang sangat besar, bahkan sampai 4.100 Bitcoin yang dijual. Itu di pertengahan bulan Juni, diikuti beberapa juga outflow yang terjadi di sini, itu juga ribuan Bitcoin. Tapi pada akhirnya kita kembali ke jalur yang positif, di mana inflow kembali dan konsisten terjadi, membuat Bitcoin bisa kembali recovery. Nah, kalau kalian bingung, apa yang terjadi di bulan Juni kemarin ketika terjadi outflow? Nah, ini adalah jawabannya, teman-teman. Jadi, ini. Oke, ini adalah bulan Juni. Kalau kalian perhatikan, memang terjadi outflow di spot Bitcoin ETF, itu menyebabkan Bitcoin mendapatkan pullback dari ya kurang lebih area 106.000 sampai 108.000 sampai ke kurang lebih area 98.000 dolar. Sebelum pada akhirnya spot Bitcoin ETF kembali masuk ke jalur yang positif, di mana kita kembali melihat ada konsistensi dari segi inflow, dan ujung-ujungnya kita kembali melihat market mengalami recovery. Dan hal yang serupa juga bisa saya rasa kita expect terjadi di sini, selama kita hanya melihat outflow ini sementara dan tidak konsisten terjadi, maka harusnya ini akan sekali lagi menjadi short term pain. Sebenarnya apa yang kita lihat terjadi ke Bitcoin selama beberapa hari terakhir pun sudah sesuai dengan outlook kita di awal minggu kemarin. Bahwa saya sampaikan di minggu ini, kita mungkin nggak bisa expect banyak terhadap Bitcoin. Antara kita bakalan lanjut sell off, atau best case scenario, kita hanya akan sideways di kurang lebih area ini. Oke, di kurang lebih area ini, kita hanya akan sideways. Itu pun sudah best case scenario-nya, teman-teman. Dan ini bisa kita kategorikan justru menjadi fase reakumulasi lagi, dan kemudian start untuk kembali building momentum ke atas. Tapi tentunya, selain dari price action, kita juga butuh dukungan dari data di belakang layar. Sekali lagi, salah satunya adalah melalui spot Bitcoin ETF, yang kita mau lihat secara konsisten kembali menghadirkan inflow. Nah, untuk sementara waktu, teman-teman, saya masih belum merasa perlu merubah apa yang sudah saya sampaikan selama beberapa hari terakhir, bahwa in the short term ini anggapan kita adalah 1-2 minggu ke depan ya. Saya masih cenderung berada di kubu yang bearish gitu ya. Selama area 106.000 itu belum berhasil kita flip menjadi area support. Yang saya maksud itu kalian bisa lihat dengan jelas di time frame daily gitu ya. Kita kemarin terkonsolidasi cukup lama di sekitaran area 120.000 sampai 116-an. Sebelum pada akhirnya kita berhasil breakdown di sini. Ya kan, dan ujung-ujungnya menghasilkan sell off berikutnya ke bawah. Nah, dengan adanya breakdown tersebut tentunya, kali ini area 116 sampai 117.000 kita anggap, itu akan menjadi area major resistance untuk sekarang. Nah, yang kalau misalnya tidak berhasil kita reclaim, maka kita harus expect bahwa area ini akan menjadi area resistance untuk sementara waktu. Sehingga, ya faktanya
bahwa kita masih berada di bawah area major resistance, dan secara teori harusnya kita akan bisa mendapatkan rejection dari sana dan melanjutkan penurunan, karena kita telah berhasil untuk jebol dari area range di sini. Targetnya di mana? Targetnya masih tetap adalah 111 sampai 110 ribu dolar. Kalau sekedar wick ke sekitaran area 108, 107 itu adalah menurut saya sangat fine gitu ya. Karena bagi saya pasti akan ada banyak orang yang mencoba untuk buru-buru long ketika kita nyampe ke area 110 atau 111 yang bisa aja dicuci terlebih dahulu. Kita akan drop sampai mungkin 108, 107 tapi tidak bertahan lama di sana and then start untuk kembali recover. Oke? Itu adalah skenario yang menurut saya paling fair untuk kita lihat terjadi ke Bitcoin sekarang. Tetapi, kalau misalnya kita bahas lebih short term lagi, katakanlah selama 1-2 hari ke depan, maka sebenarnya kita mendapatkan ada indikasi yang tidak terlalu buruk gitu ya. Meskipun kita melihat Bitcoin dari 4 Agustus hingga sekarang itu cenderung mengalami penurunan, tetapi penurunannya tidak lagi impulsif menurut saya. Impulsif itu contohnya seperti ini, teman-teman. Oke, itu penurunan yang impulsif, sama juga dengan di sini. Nah, tapi yang kita lihat di sini adalah, meskipun kita terus membentuk lower low dan juga lower high di time frame kecil ya, tapi kita masih belum berhasil untuk menjebol di bawah area low terakhir yang ada di sekitaran 112.000 dolar kurang lebih. Oke, itu menunjukkan bahwa meskipun buying pressure tidak terlalu besar, tapi di sisi yang lain, selling pressure juga tidak terlalu kuat. Dan bagi saya secara pribadi, clue berikutnya yang penting adalah bagaimana reaksi Bitcoin ketika nyampe kembali ke area trendline yang terbentuk di sini. Oke? Ini mungkin harus kita rapikan sedikit. Ya, mungkin seperti ini. Ini akan menjadi area yang menentukan tentunya. 114.000 sampai 114.400 kurang lebih. Itu akan menjadi area di mana Bitcoin akan kembali diuji. Karena selain area trendline yang terbentuk di sini, kita juga mendapatkan memang area ini sebelumnya menjadi support di time frame kecil ya. Dan sekarang sudah berhasil kita breakdown. Pertanyaannya, apakah kita akan berhasil jadikan ini sebagai area resistance? Nah, kalau misalnya kita sampai berhasil untuk jebol di atas area trendline ini, maka ada dua hal yang sekaligus terjadi. Yaitu adalah pertama, kita berhasil breakout di bawah, di atas trendline, diikuti kita kemungkinan juga berhasil untuk breakout di atas area resistance di time frame kecil. Sehingga bagi saya itu cukup indikasi bahwa kita akan kemungkinan kembali nge-push ke kurang lebih area 116.000 sampai 117.000 dolar. Itu akan menjadi target pertamanya menurut saya. Dan kalau misalnya kita melihat kenaikan yang terjadi tersebut itu cenderung masih dalam keadaan yang korektif, maka chance-nya cukup kuat bahwa kita akan menyelesaikan relief rally-nya di sana and then start untuk kembali mendapatkan rejection dan lanjut sell off. Terutama apabila kita melihat spot Bitcoin ETF masih berada di jalur outflow. Gitu ya. Jadi teman-teman, clue berikutnya akan datang dari bagaimana reaksi Bitcoin terhadap trendline yang telah kita gambarkan di sini. Oke, kalau misalnya kita tetap mendapatkan rejection dari sini, maka ya itu terus akan membuat Bitcoin membuat lower low dan juga lower high, dan ujung-ujungnya bisa breakdown di bawah area low terakhir di sini. Kalau ini sampai berhasil kita jebol, maka saya rasa kita punya chance yang cukup kuat untuk hit ke kurang lebih area 111 atau 110.000 dolar sebagai bare minimum gitu ya. Dan baru pada akhirnya mungkin akan start untuk melakukan reakumulasi dan membuat liquidity sweep sebelum pada akhirnya start untuk kembali recover ke atas. Oke? Jadi saya rasa itu aja sih teman-teman yang perlu saya sampaikan di video hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video. Bye-bye.